Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aisofa Marwatasari, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212 Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Cikunir kelas 4 dengan materi menyambut tanda-tanda balik pada perempuan dan juga pada laki-laki. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ya ketemu lagi dengan Ibu. Pembelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh salah satu rangkaiannya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, kita absen dulu ya. Yang dibilang namanya silakan ucapkan hadir ya. Azkal Hadir. Muhammad Bilal, Hadir. Jaki, Alfi, Hadir. Hijam, Hadir. Emjen, Hadir. Alfi, Hadir. Zahra, hadir. Alda, hadir. Rizka, hadir. Neng Ilmi, hadir. Neng Mirja, hadir. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya, untuk sekarang sebelum ke materi menincak dulu dengan bacaan Asmaul Husna ya.
sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita membahas apa? Tentang surah Ad-Duha ya. Surah Ad-Duha itu semuanya ada berapa ayat? 11. Ya, diturunkannya di mana? Di Makkah. Di kota Mekah. Ya, semuanya hafal surah Ad-Duhanya? Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, alhamdulillah materi sebelumnya sudah pada hafal. Kita lanjut ke bab 4 sekarang tentang tanda-tanda balik ya. Sudah hafal kalian tanda-tanda balik? Apakah kalian pernah melihat perubahan pada anak-anak? Pernah ya. Apakah kalian di situ disebut anak kecil lagi? Bukan ya, itu sudah menginjak dewasa. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan dulu tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, untuk mengenai pembelajaran tanda-tanda menyambut balik itu, yang pertama tujuannya itu kalian akan memahami pengertian balik secara bahasa ya. Yang kedua itu tentang mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada laki-laki atau perempuan ya. Terus menunjukkan syukur atas perbuatan fisik sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terus menjelaskan pengertian balik secara sederhana. Terus ada juga menunjukkan saling menghargai tanda-tanda balik pada laki-laki dan juga pada perempuan. Terus menyajikan hasil pengamatan atau diskusi tentang tanda-tanda balik pada perempuan atau laki-laki, itu nanti dibagi kelompok ya. Nah, terus menuliskan refleksi pribadi mengenai sikap yang harus dilakukan setelah masuk masa balik ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kegiatan ini kita lanjut materi. Sebelum Ibu memberikan kelompok masing-masing, Ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu masalah balik ya. Nah, masalah balik intinya itu di sini lihat ada perubahan-perubahan pada perempuan dan laki-laki ya. Gak usah Ibu itu mah jorok atau bagaimana. Ini sudah seharusnya ya kalian di umur 9 tahun ke atas sudah bisa memahami mana itu balik atau mana itu tidak balik ya. Walaupun kalian itu belum head ya. Ibu saya belum head atau ibu saya belum mimpi jima. Nah, tapi kalian itu harus bisa memahami ya. Dari mulai 9 tahun kalian itu sudah bisa memahami antara mana itu yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan. Nah, ini menurut IPA ya. Dari ilmu tanda
tanda balik dari biologi, menurut biologi. Nah, yang pertama itu ada dari laki-laki ya, ini wajahnya perempuan ya, tapi anggota tubuhnya sama ya. Nah, misalkan di sini ada laki-laki, contoh ya, laki-laki di sini yang pertama dari biologi tumbuhnya jakun, tumbuhnya jakun, tahu jakun? Tahu ya, yang di sini ada di leher. Tumbuhnya jakun itu pada laki-laki. Terus yang kedua suaranya membesar ya. Tuh suaranya membesar ya. Sudah ada di sini suaranya yang membesar. Nah itu ada ciri-cirinya apa? Balik ya. Terus yang ketiga tumbuhnya rambut. Rambut apa? Rambut bulu-bulu tipis, bulu apa dari kemaluan ada ya. Top apa? Gak usah aneh kalau misalkan aduh dia teh aya naon tumbuhnya bulu, misalkan udah umur 9 tahun ke atas tidak apa-apa ya, itu adalah termasuk masa head pubertas ya. Terus ada perempuan suaranya itu menyaring ya, menyaring. Jadi suaranya beda. Kalau anak kecil makan biasanya apa? Kayak kanak-kanak gitu lah. Kalau dari umur 9 tahun sampai umur kelas 6, 12 tahun itu nyering ya. Terus tumbuhnya payudara ya. Misalkan aneh dari mulai kelas 3, ibu kelas 3 belum ada yang apa? Yang hitam, tapi waktu kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada. Nah itu adalah sudah termasuk masa head ya. Terus apalagi sama dari rambut juga sama, itu tumbuhnya rambut mau perempuan atau laki-laki sama, itu adalah tumbuhnya masa head ya. Itu dalam biologi. Kalau dalam fikih, dalam agama, masa tanda-tanda head, tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama mimpi jima atau ikhtilam, yang kedua itu adalah menstruasi untuk perempuan, yang ketiga itu umur 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan ya. Nah, udah paham ya itu sedikit mengenai penjelasan tentang masa head. Sekarang ibu akan memberikan kelompok kepada masing-masing ya. Nah, di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, setiap kelompok akan diberi judul. Nah, yang pertama judulnya nih. Yang pertama kelompok 1 tentang mengidentifikasikan tanda-tanda balik ya. Tuh diisi dulu kelompoknya. Ada perempuan ya. Tanda-tanda balik ada perempuan. Terus kelompok 2 itu mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada laki-laki. Kelompok 3 ini menghubungkan tanda-tanda tersebut dengan ibadah ya, ibadah wajib, misalnya ibadah sholat atau ibadah puasa. Kalian kerja kelompok untuk membahas apa itu mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada perempuan, pada laki-laki, dan juga kalian tanda-tanda dari umur balik itu dengan ibadah gimana ya. Nah, coba kalian lihat dulu, nanti hasilnya kalian diskusikan lagi. Kasih 5 menit untuk menjelaskan
mengisi tugas itu. Udah semuanya? Udah. Udah. Kelompok 1 udah? Kita diskusikan atau presentasikan satu kelompok 1 untuk menjelaskan tugas kelompoknya ya. Jadi mulai kelompok 1 dulu ya. Ayo, depan. Semuanya dengarkan ya, ini judulnya yaitu mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada perempuan ya. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak mengerti bisa ditanyakan deh ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 mengidentifikasi tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu fikih. Ada 3 tanda utama balik pada perempuan. 1. Mengalami haid atau menstruasi. Ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara berkala dan bukan karena melahirkan atau hamil, yang menandakan kematangan sistem reproduksi. 2. Mengalami istilah. Tanda ini merujuk pada keluarnya air mani yang terjadi setelah usia 9 tahun atau hijriah, baik saat tidur atau mimpi basah maupun terjaga, dan berlaku juga untuk perempuan meskipun mereka tidak mengeluarkan sperma dan pengertian umum. 3. Mencapai usia 9 tahun. Jika perempuan belum mengalami haid atau istilah sehingga usia 9 tahun, maka ia dianggap balik berdasarkan usia semata. Perubahan fisik yang menyertainya. Perubahan fisik yang menyertai balik pada perempuan atau sering disebut pubertas antara lain 1. Pertumbuhan rambut. Munculnya rambut kasar bisa
sekitar kemaluan dan setia. 2. Pertumbuhan payudara. Payudara mulai membesar. Perubahan suara. Suara menjadi lebih merdu atau nyaring. Peningkatan tinggi badan dan berat badan. Terjadi peningkatan signifikan pada tinggi dan berat badan. Munculnya keputihan. Terjadi peningkatan jumlah cairan keputihan. Perubahan emosi. Hormon yang berfluktuasi dapat menyebabkan perasaan yang berubah-ubah, seperti lebih sensitif, mudah marah, atau sedih. Dapat dipahami apa dari ilmu fikih tanda-tanda balik itu apa saja? Untuk perempuan yaitu menstruasi, terus ihtilam itu apa? Mimpi basah. Yang ketiga mencapai usia 9 tahun. Itu adalah dari fikih ya. Nah, silakan sekarang yang mau bertanya ke kelompok 1 acungkan tangan. Sekarang. Ijam. Kalau keputihan itu berbahaya atau tidak? Siapa yang mau jawab kelompok 1? Keputihan tidak berbahaya itu normal karena perempuan usia balik sudah akan mengalami keputihan. Nah, keputihan itu adalah apa katanya? Normal. Ya, coba siapa lagi yang mau menanyakan? Jarak. Apakah haid ada pengaruh dari makanan? Apakah haid ada pengaruh dari makanan? Tahu Neng? Iya, selain dari perubahan usia balik adalah faktor makanan. Nah, ya dari faktor makanan juga katanya bisa. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada laki-laki. Ya. Silakan siapa? Ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada laki-laki menurut hukum fikih. Ada 3 tanda utama yang menunjukkan seorang laki-laki telah balik. 1. Mimpi basah. Ini adalah keluarnya air mani dari kemaluan, baik saat tidur maupun terjaga. 2. Tumbuhnya rambut kasar. Munculnya rambut kasar di sekitar kemaluan dianggap sebagai salah satu tanda balik. 3. Usia 15 tahun hijriah. Jika tanda-tanda di atas belum muncul, seorang anak laki-laki dianggap balik ketika setelah mencapai usia 15 tahun dalam kalender hijriah. Perubahan fisik lainnya pubertas. Masa pubertas juga ditandai dengan perubahan fisik lainnya. Suara menjadi berat, jakun mulai tumbuh dan suara anak laki-laki menjadi lebih dalam. Kulit berminyak dan berjerawat. Produksi minyak di kulit meningkat yang bisa menyebabkan jerawat. Membesarnya massa otot. Otot-otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tumbuh rambut halus. Selain di kemaluan, rambut halus juga mulai tumbuh di ketiak. Dapat dipahami apa tanda-tanda balik pada laki-laki itu? Yang pertama itu adalah ihtilam, ya sama. Terus yang kedua apa? Dari fikih? Terus yang ketiga usia 15 tahun. Ya itu, ya dapat dipahami? Dapat. Ya silakan duduk kembali. Silakan yang akan mau menanyakan untuk pertanyaan di kelompok 2.
Silakan nih. Apakah laki-laki ada haid? Apakah laki-laki ada haid katanya? Perubahan fisik usia balik pada Siapa yang laki-laki tidak jawab? ada haid karena laki-laki tidak memiliki rahim. Nah, laki-laki itu tidak memiliki apa? Rahim. Jadi tidak ada haid ya. Kalau laki-laki ada rahim pasti hamil ya. Silakan, ada yang menanyakan lagi? Nah, kelompok 1, masih kelompok 1, silakan. Kenapa perubahan fisik laki-laki ada jerawat? Apa perubahan fisik laki-laki ada jerawat? Nah, katanya, silakan. Jadi, Perubahan hormon pada tubuh. nah karena perubahan hormon pada tubuh. Tadi katanya dari penjelasan kelompok 2 itu adanya tumbuh berminyak ya, berminyak. Jadi apa? Tumbuhnya jerawat ya. Ya, dapat dipahami semuanya? Ada yang mau menanyakan lagi? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3, yaitu tentang apa? Hubungannya balik terhadap sholat wajib. Silakan kelompok 3 yang menyampaikan materinya. Siapa? Sok dijawab. Sok. Apa? Ya, sok ke depan. Itu. Sok. Silakan. Kelompok 3 menghubungkan tanda-tanda tersebut dengan kewajiban ibadah, misalnya sholat wajib, puasa. Hubungan dengan sholat dan puasa. Kewajiban sholat. Setelah mencapai balik, laki-laki dan perempuan wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum balik, anak-anak tidak wajib sholat, namun telah dianjurkan untuk dilatih sejak dini agar terbiasa. Kewajiban puasa. Ketika balik, seorang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ketentuan khusus bagi perempuan. Perempuan yang sedang haid dilarang sholat dan berpuasa, namun dia wajib mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan di hari lain setelah haidnya. Ya, dapat dipahami apa katanya hubungannya? Melaksanakan sholat, terus puasa. Kalau perempuan yang sedang haid tidak mengerjakan sholat, itu dikodok nggak? Kodok nggak? Sholat? Tidak. Kalau puasa, ya puasa wajib dikodok seperti puasa di bulan Ramadan. Yaitu hubungan antara balik untuk masalah ibadah. Silakan yang mau menanyakan untuk kelompok 3. Ada? Silakan Bilal. Kenapa perempuan haid dilarang sholat? Kenapa perempuan dilarang sholat? Siapa yang menjawab kelompok 3? Ya, perempuan yang sedang haid dilarang sholat karena perempuan itu istimewa. Karena perempuan itu istimewa. Karena perempuan istimewa. Ada apanya? Ada istimewanya ya. Jadi kalau perempuan sedang haid itu tidak dianjurkan sholat. Kalau kita sholat yang sedang mens itu adalah ada hukumnya, yaitu haram. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat. Silakan yang mau menanyakan lagi. Silakan. Apakah ibadah sebelum balik pahalanya dihitung? Nah, apakah pahala sebelum balik itu dihitung pahalanya? Silakan siapa yang mau jawab? Pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Nah, yang mengalir kepada orang tuanya. Jadi kalau kita sebelum haid atau sebelum umur 9 tahun atau 15 tahun, kita mengerjakan sholat atau mengerjakan puasa, itu belum termasuk haid ya, itu belum termasuk balik. Tapi ada plusnya buat siapa? Buat orang tua. Kalau kita karunia atau kesian kepada siapa? Kepada orang tua. Nah,
anak kecil harus belajar apa? Ibadah. Ya, dapat dipahami? Dapat. Ya, buat tepuk tangan buat semuanya. Ya, sudah menyampaikan permasalahannya. Ya, apakah ada yang kurang paham dari masalah tersebut? Tidak. Ada yang belum paham? Tidak. Nah, sebelumnya Ibu akan merangkum terlebih dahulu materi tersebut ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah semuanya lancar untuk menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Itu dari perempuan atau laki-laki, atau menghubungkan antara sholat wajib atau ibadah yang wajib ya. Nah, yang pertama itu dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang mengidentifikasikan tanda-tanda apa? Balik pada perempuan. Dari ilmu fikih ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu tentang menstruasi, yang kedua ikhtilaf, yang ketiga mencapai umur 9 tahun. Kalau perubahan fisik pada biologi pada perempuan itu apa saja? Suaranya menyaring ya. Terus Pertumbuhan rambut. Terus munculnya keputihan. Terus apa lagi? Perubahan emosional ya. Untuk kelompok 2 mengidentifikasikan tanda-tanda balik pada laki-laki. Yang pertama ilmu fikih ikhtilaf, yang kedua tumbuhnya rambut, yang ketiga itu usia 15 tahun. Dari ilmu biologinya apa? Suara menjadi besar. Terus tumbuhnya rambut. Terus tumbuhnya rambut. Ya, rambut di sebagian kemaluan atau apalagi kulit berminyak mengakibatkan jerawat. Ya, kalian kalau misalkan ada jerawat di umur 9 sampai 12 tahun atau sampai besar, itu jangan apa? Jangan aneh. Itu sudah apa? Sudah tumbuh pubertasnya ya. Terus menghubungkan antara orang-orang yang balik terhadap ibadahnya wajib nggak? Wajib ya. Itu bakal ditanggung oleh sendirinya dosa-dosanya maupun amalan-amalan ya. Nah, itu tentang materi tanda-tanda balik ya. Nah, untuk hari ini mungkin ditutup dulu. Kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu orang ya. Silakan. Pelajaran sudah selesai. Berdoa mulai. Illa
Sekian dulu untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.